Layarnya yang tampil slide bukan? Udah slide ya? Nggak maksudnya sekarang yang nampil slide atau pack lain, Bu? Lihat. Itu ya udah. Iya, iya Bu, nggak apa-apa Bu. Yang mana aja Bu? Oh, ya udah nggak apa-apa Bu. Yang daftar 4 Bu. Yang main sedekah ini. Oke, berarti udah tampil presentasi.
Kemarin mah antusias banget yang daftar nih. Nanya-nanyanya. Coba pagi ini saya teleponnya. Tidak dijawab. Ada masuk Bu nih. Halo, selamat pagi Pak Andri. Andriawan, selamat pagi. Halo, Pak Andri. Sedang ada di kantor nih, Pak, rupanya. Ini kita juga sedang menunggu kawan-kawan yang lain, Pak Andri. Atau kita langsung mulai saja, Mas Saiful, karena kan kita sudah lewat dari jam 9 ya. Iya Bu, boleh Bu. Oke, silakan dimulai, Pak Saiful. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya.
Nggak keluar lagi, Bu. Mm. Barusan saya telepon itu orangnya. Pak Andri itu. Iya, 9001. Ya, sebentar saya ketemu dokter dulu. Oh, Bu Vivi. Ketemu dokter dulu katanya. Ini yang Ricky nih. Satu orang nih, Ricky namanya. Dia di webinar sebelumnya daftar, Mm. tapi nggak ikut. Nggak masuk-masuk Zoom gitu. Terus sekarang yang Mei Sedekah dia daftar juga ini. Saya suruh masuk ke grup. Oke Kak, makasih Kak. Gitu. Terus jawabnya tapi gitu. Nggak Oh, masuk-masuk ke grup. oh, Ditelepon nggak diangkat. Ini yang 7149. 7149 itu ya Ricky. Organisasinya yang Daras itu loh, Bu. Yang mm, Daras. mm, mm. Iya, iya. Terus dari Darusman, dia UMKM naik kelas nih nama organisasinya. Cuman nggak diangkat-angkat di teleponnya ini. Ini tuh kayaknya kita harus pakai cara ini deh. Eh, Yang Vivianti udah saya telepon nggak dijawab tapi dia WA. Ya sebentar saya ketemu dokter dulu katanya. Atau udah lewat Mbak jamnya. Tadi pagi ada yang nanya, pre-webinar masihkah? Hari ini adakah jam 9? Terus saya tanya sudah daftar atau belum? Belum. Daftar FB gagal terus. Saya kasihlah linknya untuk register tuh. Nggak tahu udah register atau belum ini. Masih 4 aja dia belum register kayaknya. Yang Andriawan Kustiawan ini saya telepon tapi nggak diangkat. Tapi dia masuk tapi keluar lagi. yang barusan kan Mm-mm. sinyal kan. 4. Ini slide-nya kayaknya di itu deh Pak, di Jadi gimana Bu? yang Di full, Zoom, di enggak, full. yang full Ya, ini supaya nggak kelihatan ininya. oke deh. Full berarti full nggak Bu? Nah, iya.
Oh, udah bapak-bapak tadi. Iya, mm-mm. Udah bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Tapi Mm-mm. di sini dia organisasinya Universitas Mula Warman. Iya benar. Bisa jadi dia dosennya kayak apa gitu. Mm-mm. Oh, bapak-bapak. Andriawan Gustiawan. Yang banyak mah yang daftar di ini Bu, yang Ini tang nih, tunggu-tunggu. Ini kamu share di Instagram nggak, Bul? Instagramnya Office Central itu. Instagram. Iya, kamu share aja nanti kalau kayak gini-gini nih. Tunggu-tunggu lihat dulu. Instagram yang Office Central tuh. Ini saya bikin status nih. Oke. Hmm. Yang banyak tuh yang register tanggal 5. Bu. My Masjid. Iya, My Masjid. Mungkin bisa jadi peminatnya sih. Ini My Sedekah harus dibawa ke ini nih. Dibawa ke Basnas. Soalnya My Masjid yang daftar sampai berapa nih? Itu apa namanya? Al-Azhar ya. 236 yang register, Bu. Iya, iya. Muat nggak Zoom-nya nih? Muat lah kalau Zoom. Kemarin kan udah diambil ya Pak, ya, sertifikat ya? Udah, Bu. Parah. Oke. Sama siapa dia datang? Sendiri. Hmm.
Oh, Basnas ya. Basnas itu ada nggak sih datanya di OC ya? Ini berapa ya harganya Mas DK ini ya? Saya kontak kawan-kawan saya, Pak. Apanya, Bu? Harganya berapa Mas DK nih? Main sedekah, pokoknya free lah setahun pertama Hmm. yang ikut webinar tuh dikasihnya. Halo, Assalamualaikum Mas Reza. Selamat pagi. Halo, Mas Reza, selamat pagi. Bisa open cam, Mas Reza. Halo, selamat pagi Mas Reja. Halo.
Mulainya kali Bu ya. Iya, iya. Langsung, Mas Saiful. Oke, langsung saja ya. Jadi untuk kali ini yaitu webinar tentang My Sedekah, yang mana hari ini kita akan sharing benefit dan keuntungannya jika menggunakan sistem My Sedekah seperti apa. Sistem My Sedekah adalah manajemen, campaign, dan donasi. Jadi teman-teman di sini kalau memang memiliki organisasi yang memang memanage di bidang donasi dan campaign gitu ya, atau kampanye untuk donasi, nah sistem ini sangat cocok buat Anda. Digunakan untuk memanage donasi yang memang Anda kelola seperti itu. Nah, kurang lebihnya nanti akan diperkenalkan sekilas oleh Bu Reski tentang My Sedekah seperti apa kegunaannya dan siapa aja yang paling cocok menggunakan sistem ini. Oke, langsung saja karena memang waktu juga sudah siang, akan langsung diambil alih oleh Bu Rizky. Bu Rizky dipersilahkan. Oke, baik, Mas Saiful, terima kasih. Silahkan slide-nya digeser, Mas. Oke. Oke, eh, ya, kita ada Mas Reza di sana ya. Mas Reza kita berkenalan di sini. Kalau Mas Reza berkenan, Mas Reza bisa open cam di sana. Jadi kita bisa berkenalan langsung di kesempatan pagi hari ini ya, Mas Reza ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, saya Reski Rohmayani dari IRP Office Central Indonesia. Jadi saya dan Mas Saiful mengembangkan ERP berbasis cloud untuk Indonesia di sini gitu. Dan oke, iya tidak bisa open cam ya. Oke, enggak apa-apa, Mas Reza. It's okay, doesn't matter. Serileksnya Mas Reza ini, punten mohon maaf, saya harus ini keluarkan WhatsApp saya dulu, jadi supaya tidak mengganggu. Baik, jadi gini Mas Reza, oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya dan Mas Saiful di sini sebagai pengembang ERP Cloud Management System. Saya Country Manager di Indonesia, Mas Saiful di Customer Service Development, gitu ya, atau di Customer Success Development. Nah, perusahaan kami ini, Mas Reza, berdiri sejak tahun 2002. Kami SaaS, Software as a Service, gitu ya, yang fokusnya memang di pengembangan sistem manajemen untuk perusahaan dan organisasi. Di sini kaitannya dengan NGO, kalau yang kita webinarkan saat ini, gitu ya. Jadi di sini kami membantu NGO agar bisa bertumbuh gitu lebih besar gitu kaitannya dengan penggalangan donasi termasuk penyaluran donasi-donasi itu. Nah, perusahaan kami di Malaysia berdiri tahun 2002, lalu mulai berkembang dan akhirnya membuka di Indonesia tahun 2015. Namanya PT Solusi Awani Asia. Gitu. Nah, kami berada dalam Authentic Venture Sendirian Berhad Group, Mas Reza. Gitu. Kalau Mas Reza sebagai UMKM, don't worry Mas. Mas Reza nanti kami bisa sampaikan tentang sistem yang kaitannya dengan laporan keuangan gitu. Oke, silakan slide-nya diganti Mas Saiful. Lagi, lagi diganti lagi, lagi, lagi. Nah, nanti pada Mas Reza dengan Mas Saiful, tolong disampaikan tentang details UKM-nya Mas Reza itu apa, gitu. Apa yang kami bisa bantu kaitannya dengan pengembangan bisnis UKM-nya Mas Reza, gitu ya Mas ya, kurang lebihnya. Nah, di webinar pada pagi hari ini, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami juga membuat software, gitu ya, yang kaitannya dengan pengembangan NGO, namanya My Sedekah gitu ya. Jadi eh Mas Sedekah ini apa sih gitu? Mas Sedekah memang awalnya dibuat adalah untuk mensupport NGO-NGO besar gitu. Jadi fungsi-fungsi yang ada dalam Mas Sedekah ini sudah sangat advance, Mas Reza gitu. NGO yang kami buatkan My Sedekah ini pada waktu itu ada sekitar donasi 6 miliar, 60 miliar sampai 100 miliar gitu ya dari seluruh dunia. Nah, makanya mereka perlu dibuatkan sistem. Kami buatkan sistem ini, lalu juga ada NGO yang mengelola secara internal donasi-donasi tersebut.
Oke, by the way, informasi tentang 60 miliar sampai 100 miliar itu pengumpulan donasi per tahun ya, Mas. Nah, kalau kita kumpulkan donasi, pada saat kita mengumpulkan donasi, kita sebagai NGO gitu ya, tentu semestinya transparan. Gitu, khawatir-khawatir itu kan ada unsur money laundry gitu ya. Nah, di sini kenapa kita buatkan sistem ini adalah untuk menghindari itu gitu ya. Jadi donasi yang dikirim oleh siapa, dapat dari mana, terus berapa rupiah, juga campaign-campaign apa yang diperlukan untuk mensukseskan pengumpulan donasi itu gitu. Itu semuanya ada dalam sistem gitu ya yang bisa dilihat datanya gitu. Nah, detail-detail NGO dapat menjawab secara pasti atau laporan detail dari NGO dapat menjawab secara pasti nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya dari pemerintah pastinya, karena kaitannya dengan NGO ya Mas ya. Nah, apa saja yang digunakan oleh pengelola di NGO itu terhadap donasi-donasi yang sudah terkumpul? Itu nomor satu. Yang kedua, eh, orang yang mendapatkan donasi itu nanti bisa terekod jelas dalam sistem gitu. Biasanya kan kalau untuk NGO-NGO kecil, data-data seperti itu disimpan di Excel, lalu di database atau di catatan-catatan gitu ya. Nah, untuk NGO yang lebih besar pastinya sudah perlu sistem. Nah, kami buat sistem ini untuk mensupport NGO-NGO yang skalanya lebih besar gitu di sini. Itu yang kedua. Jadi, oh ya, jadi di sini NGO juga dapat dengan jelas nanti kalau ada audit gitu ya, ada auditor yang digandeng oleh instansi yang memang ingin tahu gitu proses-proses donasi itu digunakan apa saja untuk NGO gitu. Biasanya memang orang yang mendonasi itu kan kadang-kadang seneng gitu ya mendonasikan ke kegiatan yang itu gitu. Maksudnya untuk campaign misalnya untuk campaign Gaza gitu. Nah, para donatur seneng banget tuh donasinya ke sana. Jadi yang dipilih pada saat kita melakukan campaign, donasi yang dikirim adalah untuk donasi ke Gaza misalnya atau ke Syria dan lain sebagainya. Itu kami blast semua campaign-campaign itu, jadi donatur bisa memilih sendiri mau kemana dia akan donatur dalam sistem ini, Mas Reza. Oke, terbayang ya, paling tidak ya, Mas Reza. Nah, kami atau NGO gitu ya. NGO, kami bukan NGO, Mas. Kami yang membuat sistem ini. Nah, NGO yang menggunakan. Nah, pada saat nanti mereka sudah menyimpan data-data para donatur itu, donatur akan bisa melihat dengan jelas gitu ya, dari email-email atau dari website-website campaign yang dikirimkan secara blast oleh si NGO gitu. Karena data si donatur ini sudah ada dalam sistem ini, Mas. Gitu. Nah, si NGO juga sudah menyediakan sistem ini gitu ya dalam website atau sudah menyediakan websitenya sehingga nanti para donatur itu gitu pada saat ingin mencari program-program campaign dari NGO untuk penyaluran-penyaluran dana itu bisa langsung melihat dalam website gitu. Pastinya untuk penyaluran dananya itu atau transfer dananya nggak langsung masuk dalam website kami, Mas. Ada namanya payment gateway. Nah, dimasukkan dulu lah dalam klik dalam payment gateway itu. Mas Reza juga pastinya sudah gunakan metode-metode seperti payment gateway ini kan ya, Mas ya. Kayak ada e-wallet dan lain sebagainya gitu ya. Pastinya karena itu memang era kekinian yang disukai atau yang relate dengan era digital pada saat ini gitu. Nah, dari payment gateway itu akhirnya nanti bisa direkod atau langsung masuk ke dalam sistem. Dari sistem itu dilakukan record-record. Berapa jumlah donasi, siapa yang mendonasi, campaign mana yang dipilih. Jadi bisa tersalurkan gitu secara jelas. Pada saat auditor datang, pada saat donatur ingin tahu campaign saya ini larinya atau donasi saya ini larinya kemana aja, itu sudah bisa secara jelas dilihat dalam laporan dalam sistem itu juga gitu. Itu Mas Reza. Nah, lalu kayak yang tadi saya bilang sama Mas Reza, kalau
kami ini developer pembuat software yang terintegrasi gitu ya. Selain sistem dari Masdeka ini, kami sebetulnya juga membuat yang namanya My Masjid. Nah, My Masjid itu donasi yang khusus untuk masjid. Otomatis yang gunakan ini adalah nanti para DKM-DKM itu, Mas Reza. Gitu. Meskipun sama-sama donasinya, tapi lebih fokus pada donasi ke masjid. Apa saja alokasi dana itu yang digunakan oleh para DKM pada saat jemaah mendonasikan uangnya ke pengembangan masjid. Gitu. Satu lagi juga namanya Maimika. Kalau Maimika untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki member, baik perusahaan ataupun organisasi atau asosiasi, asosiasi yang sudah punya member. Contohnya, klub-klub gym. Gym itu loh Mas, gym itu kan ada iuran ya, iuran bulanan gitu. Nah, itu bisa gunakan sistem Maimika ini. Itu. Jadi bagaimana cara mencatat keanggotaan, termasuk koperasi, Mas. Koperasi juga bisa gunakan ini. Bagaimana cara mencatat keanggotaan, terus iuran anggotanya itu berapa, digunakan apa aja. Kalau misalnya anggota ada donasi ke dalam organisasi itu bisa dicatat di situ. Atau juga untuk perumahan, Mas. Misalnya untuk IPL, gitu ya, iuran pengembangan lingkungan yang biasanya dilakukan atau dibayarkan setiap bulan oleh warga. Nah, itu juga bisa menggunakan sistem ini. Simple. Kalau sekarang ini mungkin masih banyak yang masih menggunakan Excel. Nah, sistem ini bisa digunakan namanya MyMika gitu. Simple saja. Nah, balik lagi ke My Sedekah yang kaitannya dengan donasi yang dilakukan oleh NGO sebenarnya sudah cukup advance. Maksudnya advance di sini adalah sebenarnya sudah cukup canggih, fiturnya juga sudah banyak dan memang kami buat untuk NGO-NGO yang sudah besar, Mas. Gitu. Nah, pada saat user menggunakan My Sedekah ini, seperti Mas Reza misalnya, mulai gunakan My Sedekah misalnya, itu tuh nanti dari Mas Reza pasti ada feedback ya. Bu Reski, Mas Saiful, kayaknya ada kurang tambahan ini nih kalau untuk kebutuhan donasi. Nah, itu kita bisa tambahkan seperti itu. Kadang-kadang kami sebagai software developer itu nggak kepikiran gitu. Oh, ada tambahan ini, ada tambahan itu gitu. Nah, kami bisa melakukan tambahan itu. Nah, sistem ini juga dibuat dalam aplikasi, artinya bisa download aja. Dan nanti siapa yang punya akses ke dalam sistem ini itu bisa melakukannya via aplikasi. Kurang lebihnya seperti itu Mas Reza kalau untuk Mas Sedekah. Jadi ini adalah software system untuk NGO. Sehingga NGO itu mudah gitu ya untuk melakukan pengumpulan-pengumpulan donasi dari para donatur-donatur dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang membutuhkan. Donatur bisa melihat uangnya itu dialokasikan kemana aja, untuk campaign yang mana, untuk bencana alam yang mana misalnya, lalu untuk membantu kegiatan sosial sosial yang mana. Nah, itu bisa gunakan sistem ini gitu. Jadi sudah tidak gunakan Excel lagi. Itu Mas. Ini nanti akan dijelaskan demonya oleh Mas Saiful yang ada di sana. Oke, Mas Saiful akan menjelaskan demonya seperti aja, simple aja Mas Reza. Nah, kalau kaitannya Mas Reza dengan UKM, kami pun juga ada kegiatan untuk UKM. Nanti di akhir acara, Mas Saiful akan menyampaikan kalau itu terkait dengan software UKM. Oke, jadi seperti itu ya Mas Reza. Mas Reza mohon menjawab dalam chat. Kalau Mas Reza ada di sana masih, dan kita akan lanjutkan webinar ini. Gitu. Kami akan berikan penjelasan ke Mas Reza, termasuk bagaimana kami bisa bantu UKM melalui sistem. Gitu. Ya. Ya, baik Mas Reza. Ini saya serahkan balik kepada Mas Iful, gitu ya. Selanjutnya untuk lebih apa namanya detail explain-nya dalam slide-slide demo yang sudah kami siapkan. Oke, Mas Iful, monggo silahkan. Baik, terima kasih Bu Rizky untuk penjelasannya. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebihnya Mas Reja di sana. Ini saya akan coba lanjutkan untuk
presentasinya. Setelah itu nanti kita akan lihat demo sistemnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti kurang lebihnya nanti Mas Reza akan tahu seperti apa sistemnya gitu ya. Dan nanti juga saya akan sekilas tunjukin lah sistem yang memang lebih cocok untuk UMKM itu seperti apa gitu. Nanti kita akan sharing juga. Oke, baik. Oke, nah, jadi apa yang tadi setelah Bu Reski jelaskan juga, jadi memang sistem My Sedekah ini adalah untuk pengelolaan penggalangan dana gitu ya. Jadi di sini dalam slide ini ada 3 poin yang memang kenapa sih kita harus mensosialisasikan sistem ini gitu ya. Jadi karena memang kalau memang Anda masih mengelola penggalangan dana dengan secara manual gitu ya. Lalu pengga kalau memang Anda lagi mencari sistem yang online gitu dalam mengelola penggalangan dananya. Nah, disinilah tepatnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi nah ini apa aja sih yang biasanya dihadapi oleh NGO atau NPO ya yang memang fokus dalam pengelolaan penggalangan dana atau donasi seperti itu. Oke, biasanya untuk apa namanya untuk NGO itu jika belum online ya dalam penggalangan dana atau belum menggunakan sistem biasanya akan kesulitan dalam penarikan data gitu, mengelola donasinya ya, karena kurangnya platform online secara efektif. Jadi orang akan berdonasi tapi dia tidak bisa aksesnya melalui apa gitu ya. Nah, lalu kesulitan lainnya adalah ketika mau mensosialisasikan kampanyenya, jadi kalau belum mempunyai sistem dia akan eh, tidak maksimal gitu ya. Jadi hanya sedikit orang saja yang mengetahui kampanyenya itu. Lalu eh, dalam pengelolaan donasi itu gitu kan perlu juga dilakukan apa namanya proses pembaharuan data gitu ya baik donaturnya ataupun kampanyenya juga akan dilakukan secara manual jika tidak menggunakan sistem. Nah, ini dengan adanya sistem My Sedekah ini akan lebih mempermudah bagi teman-teman atau NGO atau NPO yang memang melakukan penggalangan dana. Oke, lalu apa aja sih yang dapat membantu kita gitu ya jika menggunakan sistem sedekah ini? Tentunya yang pertama adalah meningkatkan penggalangan dana secara online ya. Jadi yang sebelumnya manual gitu ya, tidak menggunakan sistem yang biasanya hanya orang sekitar saja yang mengetahui kampanyenya. Nah, dengan sistem yang online ini kita bisa menjangkau lebih luas lagi. Seperti itu ya. Lalu lebih hemat waktu dan biaya juga dapat membuat kwitansi secara otomatis dan juga ada laporannya. Nah, jadi ketika orang berdonasi juga itu mereka akan langsung dapat secara otomatis kwitansi atau bukti pembayarannya. Jadi kita selaku admin atau kita yang mengelola donasinya ini tidak perlu lagi ribet atau kesusahan dalam membuat kwitansi lalu mengirim gitu ya. Karena nanti pembayaran akan terkonfirmasi secara otomatis juga di dalam sistem gitu ya. Jadi kita tidak akan cari-cari satu-satu mana pembayarannya yang dilakukan oleh Mas Reja seperti itu kurang lebih. Lalu selanjutnya, oke di sini My Sedekah itu adalah sistem manajemen penggalangan donasi yang berbasis cloud. Jadi memang tidak perlu lagi diinstal di dalam sistem, hanya cukup buka browser, tinggal login. Nah, itu maka akan bisa langsung akses sistemnya. Jadi nggak perlu lagi yang namanya spek komputer yang tinggi gitu ya, karena cukup saja menggunakan komputer yang sedang gitu ya, biasa dipakai dalam kantor. Nah, itu udah cukup.
Lalu My Sedekah juga apa sih cakupannya, fitur-fiturnya seperti itu ya. Nah, bisa memanage campaign. Jadi kalau memang NGO itu kan biasanya cakupannya seluruh dunia gitu ya, overseas gitu ya. Jadi bisa membuat campaign untuk eh, yang di Palestina contoh ya, terus Syria atau sekarang nih yang Los Angeles yang musibah kebakaran atau di lokal gitu ya di Indonesia contohnya kebakaran yang di Pasar Glodok kemarin kita juga bisa bikin campaign seperti itu nanti bisa diakses di Indonesia oleh orang Indonesia ataupun di orang luar negeri gitu ya selain daripada di Indonesia karena ini bisa diakses ke dari manapun gitu jadi nanti campaign kita ini akan diketahui oleh orang-orang yang memang mencari dalam kata kuncinya donasi Palestina gitu ya. Nanti kurang lebihnya website My Sedekah juga akan muncul di dalam pencarian itu. Nah, nanti saya akan tunjukin ada website campaignnya dan website sistemnya seperti apa gitu ya. Nanti di akhir slide ini. Oke, selanjutnya. Nah, keunikannya dalam menggunakan My Sedekah atau sistem My Sedekah ini adalah tentunya mudah diakses gitu ya. Jadi akan memudahkan Anda dalam mengelola penggalangan donasi. Sistemnya yang berbasis cloud, jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang penting ada komputer dan internet, gitu ya. Semuanya proses akan diotomatisasikan. Jadi kayak konfirmasi pembayaran, gitu ya, pembuatan kwitansi atau bukti pembayaran. Dan itu semua akan mengurangi resiko kesalahan dalam perhitungan ataupun data seperti itu. Lalu laporan juga dibuat secara otomatis dalam sistem. Jadi kita selaku eh, pengelola donasi itu dalam pembuatan laporan juga akan otomatis di dalam sistem tersebut. Jadi kita akan lebih mudah di dalam memanage donasinya. Oke, apa aja sih modulnya yang ada di dalam MySedekah? Nah, di sini ada 6 poin ya untuk modulnya. Yaitu yang pertama campaign online atau eh, di sini kampanye ya biasa kita sebutnya. Jadi kita membuat suatu campaign yang memang di situ menerangkan bahwasanya campaign ini untuk siapa dan digunakan untuk apa gitu ya. Jadi orang akan bisa melihat tujuan dari campaign yang sudah kita buat seperti itu. Lalu pengelolaan prospek dan donatur gitu ya. Jadi kita akan memiliki database prospek ataupun donatur yang bisa kita simpan dalam sistem. Jadi ada data donatur contohnya yang orang sudah berdonasi. Nah, kita bisa lihat dia sudah berdonasi berapa kali, donasi ke campaign yang mana aja gitu ya. Lalu dari situ kita bisa mengelola kita ketika kita membuat campaign baru kita bisa promosi ke data donatur yang sudah ada gitu ya dan lain sebagainya. Lalu ada pengelolaan donasi itu tadi kita bisa membuat laporannya gitu ya siapa yang melakukan donasi gitu. Lalu ada juga email dan SMS blasting gitu ya, email campaign. Jadi ketika kita memiliki campaign baru, kita bisa promosikan melalui email ataupun melalui SMS gitu ya, sebagai reminder kalau memang kita ada campaign baru gitu ya. Atau kita bisa promosikan ke data prospek yang kita miliki supaya memang mereka yang mau berdonasi tapi tidak tahu dari mana di mana untuk donasinya, kita bisa beritahukan mereka melalui email atau SMS campaign ini. Lalu ada campaign jangka panjang juga. Jadi ada dua macam, bisa aja ada ses, campaign yang berjangka pendek gitu ya. Lalu ada campaign yang berjangka panjang. Yang jangka panjang ini bisa dibuat gitu ya di dalam sistem yang memang ini berkesinambungan gitu ya. Contohnya
di dalam NGO itu mengadakan program santunan anak yatim atau santunan panti jompo gitu ya. Jadi kita bisa berdonasi untuk program-program jangka panjang seperti itu gitu ya. Jadi kita selaku donatur bisa mengalokasikan uangnya yang untuk didonasikan untuk program santunan anak yatim seperti itu ya. Jadi nanti yang akan menyalurkan dari NGO tersebut dan kita melakukan donasinya dengan sistem ini. Dan kita sebagai NGO itu akan lebih mudah mengontrolnya melalui sistem ini. Lalu yang terakhir ada campaign kondisional. Nah, campaign kondisional ini yang tadi saya sebut di awal, ini yang campaign yang jangka pendek gitu ya. Contohnya musibah kebakaran seperti itu ya, kita melakukan donasi gitu. Kita buat campaignnya. Nah, itu juga atau campaign Palestina atau campaign eh, apa istilahnya bisa eh, apa saja gitu ya, baik di luar negeri ataupun di internal. Selagi itu campaign yang kondisional, nah itu kita bisa buat juga. Jadi bisa yang pendek dan jangka panjang. Lalu selanjutnya di sini ada oke dan ini adalah sistem My sedekah ya. Memang kita adalah untuk mentransformasi ke era digital ini gitu ya. Jadi yang awalnya My sedekah atau yang awalnya donasi atau penggalangan dana ini kita lakukan manual, kita transformasikan semuanya ke digital ya dengan di zaman digital ini atau era digital ini. Tentunya dengan sistem yang berbasis atau yang di era digital ini bisa diakses dengan mudah gitu ya, kapan saja dan di mana saja, bisa diakses melalui perangkat apapun gitu ya. Jadi lebih fleksibel gitu. Lalu mencatat atau melakukan campaign atau mengelola campaign dan donasi lebih efisien gitu ya, karena dilakukan secara sistematis. Memang sistem ini dirancang khusus untuk NGO, nah, gitu. Jadi membuat laporannya dia akan otomatis. Dan tentunya akan memudahkan teman-teman semuanya. Nah, biasanya apa sih kekhawatiran yang ada eh, sebelum menggunakan sistem? Nah, biasanya ini nih. Jika menggunakan sistem ini, akses hanya dapat dilakukan di kantor atau dibatasi pada satu PC atau laptop. Nah, tentunya dengan My Sedekah ini dapat diakses dari mana saja dan dari perangkat apapun gitu ya. Jadi lebih fleksibel karena memang sistem berbasis cloud itu keuntungannya seperti itu. Lalu ada kekhawatiran lain, contohnya mahal gitu ya jika menggunakan sistem. Tentunya tidak perlu khawatir karena dengan sistem My Sedekah ini itu lebih menghemat waktu dan juga uang ataupun energi Anda gitu ya. Karena lebih memudahkan Anda untuk mengelola dan lebih menghemat dana dan waktu seperti itu. Oke, selanjutnya di sini. Nah, apa aja sih yang dapat dibantu oleh My Sedekah jika kita menggunakan My Sedekah ini? Gitu ya. Jadi pertama untuk mengontrol. Nah, jadi ketika sebelum menggunakan sistem, pemantauan kampanye donasi itu memerlukan pembaharuan yang berkelanjutan. Jadi kita cek lagi gitu ya, menggunakan pencatatan yang manual gitu ya, memastikan donasi ini masih berlangsung atau enggak gitu. Nah, dengan sistem yang sedekah gitu ya, eh kita ketika mau membuat campaign itu bisa aja langsung gitu kan. Jadi kita buat langsung dalam sistem, nah langsung udah terpublikasi di dalam website My Sedekah. Jadi ketika orang yang sudah biasa berdonasi di platform My Sedekah ini, ketika ada campaign baru mereka akan tahu, oh ini ada campaign baru nih dan untuk apa nih? Oh ternyata ini untuk
apa istilahnya, campaign baru yang musibah kebakaran kemarin. Nah, jadi ketika mau langsung berdonasi juga sudah tersedia gitu ya. Seperti itu, lebih memudahkan. Pengelolaan data ya. Yang kedua pengelolaan data. Tentunya ya kalau manual akan kesulitan dalam pengelolaan data ini, baik pengelolaan data donatur ya, leads, data kampanyenya. Nah, tentunya dengan sistem sedekah gitu ya, semuanya akan disimpan secara otomatis di dalam sistem dan disimpan di dalam server cloud. Jadi Anda tinggal login aja dalam satu sistem ini, semuanya dapat Anda handle gitu ya. Apalagi selanjutnya yaitu membuat kwitansi donasi. Nah, di sini kadang biasa kesulitannya di sini nih. Kalau manual kan otomatis kita harus membuat dulu donasinya. Lalu ketika ada orang bayar, kita membuat juga bukti pembayarannya atau kwitansi. Nah, dengan MySedekah ini tidak perlu lagi seperti itu, gitu ya. Karena sebelum menggunakan sistem pastinya Anda mau melihat nih, ada orang bayar, dia konfirmasi gitu ya. Lalu kita akan cari dia donasi di dalam campaign yang mana gitu ya. Berapa dia donasinya. Setelah tahu informasi itu baru kita buatkan kwitansinya. Lalu kita kirim ke donatur tersebut sebagai bukti pembayarannya. Nah, dengan sistem sedekah, donatur itu tidak perlu lagi konfirmasi ke admin gitu ya. Hanya cukup dia langsung bayar melalui m-banking atau e-wallet gitu, lebih praktis. Maka dia akan langsung dapat otomatis kwitansinya seperti itu. Email dan SMS. Nah, email dan SMS ini untuk campaign ya atau reminder. Nah, jadi ini akan lebih mudah teman-teman dalam memanage donasi tersebut. eh, Tidak lagi kirim apa istilahnya manual gitu ya untuk reminder. Nah, dengan sistem sedekah ini bisa kirim email dan SMS secara keseluruhan sekaligus gitu. Nah, ini adalah URL-nya atau websitenya. Ini yang atas adalah website donasinya. Jadi orang bisa akses donasi dari sini dan bisa langsung melakukan donasi di sini. Nah, untuk kita sebagai NGO untuk memanage donasinya, uang donasinya itu di sini. Gitu ya. Nah, kita akan lihat dalam sistem. Lalu ini adalah tampilan halaman websitenya dan ini untuk halaman registrasinya yang di bawah. Ini contoh tampilan list donatur ya. Ini contoh list pembayaran yang dilakukan gitu ya. Ini laporan keuangannya seperti ini contohnya laporannya. Dan ini dashboardnya. Ini tampilan komputer dan ini tampilan handphone. Gitu ya. Nah, baik kita akan lihat ke dalam sistem. Oke, untuk sistem yang sedekah ini, oke teman-teman bisa lihat di sini. Oke, tunggu ya. Nah, di sini untuk tampilannya. Nah, ini untuk tampilan sistem. Lalu ini adalah untuk tampilan website donasinya. Oke, jadi di sini kalau di tab causes nih, nah, di sini ada tampil campaign-campaign ya. Oke ya. Nah, seperti inilah kurang lebihnya contoh campaignnya. Nah, ini campaign untuk anak yatim.
Palestina, Syria gitu ya. Contoh aja ini. Jadi teman-teman kalau misalkan membuat campaign maka akan tampil di sini. Jadi kalau mau donasi tinggal klik donate now aja. Nah, kalau orang udah klik donate now, itu maka nanti akan masuk ke dalam sistem My Sedekahnya yang ini nanti. Nah, ini saya mau tunjukin dulu seperti apa gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk tampilan donasinya. Dan ini kita akan lebih ke sistem manajemennya. Nah, jadi untuk login seperti biasa ya. Nah, ini tampilan untuk loginnya. Jadi ketika sudah memasukkan email dan password tinggal klik login aja. Dan ini adalah tampilan awal sistemnya. Oke, saya akan tampilkan singkat aja. Nah, ini ada dashboard. Nah, di sini ada akan ditampilkan dashboardnya. Contohnya di sini ada laporan-laporan ya gitu ya. Nah, ini donasi tahun atau bulan ini donasi tahun ini gitu ya. Nah, ini kalau ada donatur baru dia akan nampil per bulan berapa donatur yang masuk yang baru gitu ya. Nah, ini total donasi yang sudah dimiliki. Lalu di sini ada laporan-laporan juga. Nah, untuk laporannya ini ada laporan kita lihat view statement di sini. Nah, di sini ya. Terus di sini ada laporan donasi. Kita lihat list of donation. Nah, ini donasi-donasi yang sudah kita buat ya. Jadi akan tampil di sini. Nah, jadi siapa saja yang sudah berdonasi akan muncul di sini ya. Lalu ada sponsorship juga, list of sponsorship. Jadi donasi yang memang istilahnya sponsor, kita juga bisa masukin ke dalam sistem. Nah, di sini bisa lihat sponsor yang sudah berakhir, gitu ya, yang ongoing atau yang lagi berlangsung. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat langsung di sini. Lalu list of donaturnya di sini. Nah, kita lihat di sini contohnya. Nah, di sini detail untuk donaturnya. Nah, dia sudah berapa total mendonasikan gitu ya, tahun berapa saja dan apa namanya donat atau dia mendonasikan untuk campaign yang mana gitu ya. Nah, dia sudah donasi ke campaign yang jangka panjang kah atau yang sesional? Sesional nih yang jangka pendek gitu ya. Nah, ternyata dia donasi yang jangka panjang 500 dan 5 gitu ya. Ini contoh aja. Nah, jadi seperti inilah. Nah, ini bisa di-download buktinya juga di sini. Kita bisa download juga. Ya, dia melalui bank apa gitu ya. Itu akan kelihatan semuanya. Lalu selanjutnya di sini ada reminder juga. Oke, Mas Reja masih di sana? Oke, baik. Jadi memang untuk My Sedekah ini kurang lebihnya adalah untuk memanajemen eh, atau pengelolaan donasi dan campaign gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fiturnya ya.
ada fitur sponsorshipnya, terus di sini event, di sini ada SMS untuk blastingnya gitu ya. Jadi mempermudah kita untuk reminder. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya untuk sistem My Sedekah ini. Karena waktu juga sudah jam 10 lewat. Oke, kita akan kembali ke dalam sistem. Ya, jadi sebetulnya kalau teman-teman mengikuti sampai akhir, jadi teman-teman bisa mendapatkan penawaran ini. Jadi bisa menggunakan sistem ini gratis untuk 1 tahun. Nah, bisa scan dengan QR code ini, maka akan mendapatkan promosi itu atau promo itu. Jadi bisa menggunakan sistem ini free ya dalam 1 tahun ke depan. Oke, tunggu apa lagi? Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan apapun bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini atau melalui email ini. Baik, itu saja untuk webinar kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.